Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattahi alim, ya fattahi alim, ya fattahi alim, iftah alaina fathan qariba. Qala Allah ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan belaka, permainan dan tipu daya belaka. Sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidina Bilal bin Rabah yang adalah hanya seorang budak hamba sahaya yang tidak memiliki apa-apa, namun suara sendal Sayyidina Bilal bin Rabah pun terdengar hingga ke surga. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuliakan seseorang daripada tingginya kedudukannya, atau daripada banyaknya hartanya, atau daripada banyaknya pengikutnya. Akan tetapi yang membeda-bedakan seorang hamba dengan hamba yang lainnya adalah bagaimana takwanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menolong Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf di masa kecilnya dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendirian, dalam sumur, dalam kegelapan, dalam usia yang masih kecil, dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dalam kegelapan, ketakutan. Siapa yang menolong Nabi Yusuf alaihissalam? Siapa yang menolong Nabi Yakub daripada buta? Nabi Yakub setiap hari menangisi kerinduannya terhadap putranya, hingga dari setiap hari menangis sampai matanya buta. Siapa yang menolong Nabi Ayub alaihissalam yang kehilangan semua anaknya, kehilangan semua hartanya, dan kehilangan kesehatannya sampai sulit beribadah? Siapa yang menolong Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya sedang berlari daripada ancaman Fir'aun yang akan membunuhnya dan menyembelih, dan mensalib orang-orang siapapun yang mengikuti Nabi Musa, kemudian dihadapkan dengan lautan, ingin ke belakang bertemu dengan pasukan Fir'aun atau ke depan tenggelam pada lautan. Siapa yang menolong seseorang yang fakir, seorang hamba yang fakir yang gak punya apa-apa? Kita gak ada yang pandang, kita gak punya kedudukan, kita cuma orang sederhana. Siapa yang nolongin kita? Siapa yang peduliin kita? Siapa yang sayangin kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang hamba apabila dia ditimpa musibah, dia akan menggelar sejadah kemudian berkata, ya Allah tolonglah saya sedang diuji. Tapi apabila dia sedang senang, dia lupa bahwasanya kesenangan tidak akan selama-lamanya. Bagaimana sudah berapa lama kita lalai? Tidaklah datang waktu sehat kecuali akan ada masanya engkau sakit. Tidaklah datang waktu luang kecuali ada masanya waktumu sempit. Tidaklah datang masa muda kecuali datang masa tua. Sekarang kita bisa sholat dengan bersujud, namun di masa tua nanti kita menghayal, ya Allah, desanya saya bisa kembali ke masa muda untuk merasakan betapa nikmatnya menjadi orang-orang yang bersujud. Sekarang kita melalaikan tugas-tugas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meremehkan sunnah. Tapi mungkin nanti di saat kita sakit kita berandai-andai, ya Allah, andai dulu waktu saya sehat, saya termasuk dari hamba-hambamu yang taat. Berapa banyak orang di akhir daripada hayatnya berharap dia bisa kembali untuk menjalani kehidupan di dunia lagi. Dan berapa banyak orang di dalam kuburan meronta-ronta minta waktu, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia, agar saya menjadi orang-orang yang taat, agar saya menjadi orang-orang yang bertaubat. Andai saja mata kita dihijab daripada suara orang-orang yang berada dalam kubur, tidak ada satupun di antara kita yang berani untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kemuliaan pada nabi? Siapa yang memberikan kemuliaan kepada wali-wali? Siapa yang memberikan karamah kepada kekasih-kasih Allah, yaitu
Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menghinakan kita, yang bisa menghinakan orang-orang yang hina? Siapa yang dapat membuka aib di hadapan seluruh makhluk? Siapa yang dapat menjatuhkan? Siapa yang dapat menghancurkan? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kami berikan bukti, telah kami beritahukan kepadamu cerita-cerita para orang-orang terdahulu, di mana mereka mengingkari Allah kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para hamba Allah, sudahkah kita menyadari bahwasanya kemenangan, mengapa sehari 5 kali dilantunkan? Marilah kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sehari 5 kali dilantunkan, marilah kita menuju kemenangan. Sudahkah kita sadar di mana itu kemenangan? Yaitu bagi orang-orang yang berada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang pegangan hidupnya adalah Allah, dia gak butuh harta buat jadi orang yang menang. Dia gak butuh kedudukan, dia gak butuh banyak pengikut untuk menjadi orang-orang yang menang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan yang khusus untuk orang-orang yang selalu hatinya bertaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali kita lalai, berkali-kali kita lupa. Kita mendekati manusia-manusia yang seakan-akan memberi jalan keluar daripada masalah kehidupan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang penolong yang benar-benar mencintai hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari menanti, siapa yang meminta kepada saya, siapa yang memohon ampun kepada saya, siapa yang meminta rezeki kepada saya. Sayangnya kita meminta rezeki kepada makhluk. Sayangnya kita berharap digaji sama bos. Sayangnya kita berharap kebahagiaan daripada manusia. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberikan kepada kita kemuliaan sebagaimana Allah memberi kepada para kasihnya. Maka pada malam hari ini, malam di mana kita membacakan sirah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk mendakwahkan dakwahnya secara terang-terangan. Nabi pun berdakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, berimanlah kepada Allah. Apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Nabinya ditimpukin kotoran, nabinya disambitin, nabinya dikatain Muhammad gila, Muhammad penyair, Muhammad pembohong. Nabi udah gak berhasil di kota Mekah. Akhirnya Nabi berusaha untuk cari tempat yang lain. Nabi ke Taif, Nabi malah ditimpukin batu di situ sampai luka-luka kakinya. Nabi jalan pincang-pincang. Nabi pun angkat tangannya, Allah, saya di jalannya mesti kemana? Saya di kota saya nggak diterima, saya keluar kota nggak diterima. Saya mesti kemana? Dakwahnya saya mesti kemana ya Allah? Wa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi kalau engkau yang nggak marah sama saya nggak apa-apa ya Allah. Kita baca sirahnya. Yang paling menderita hidupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah Allah membenci Nabi? Enggak. Allah membuktikan kepada kita bahwa dunia itu bukan tempatnya kita berbangga-bangga. Akan tetapi di akhirat kelak jadilah orang yang berbangga-bangga bahwa kita telah menjadi umatnya yang taat saat kita hidup di dunia. Maka kita sama-sama meminta, ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang, seorang hamba yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kami rezeki yang halal, berikan kepada kami kebahagiaan, berikan kepada kami segala pemberian hingga kami tidak berharap kepada hal-hal yang haram. Ya Allah, siapapun yang sedang susah jalan rezekinya, maka berilah rezeki yang halal, berilah rezeki yang berkah. Siapa yang sedang kesulitan hidupnya dengan kesedihan, maka hilangkanlah kesedihannya, ganti dengan kebahagiaan dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga siapapun yang datang malam hari ini
untuk membaca maulid diijabah segala permintaan dan segala hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang menang. Semoga kita menjadi orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang sendirian, orang-orang yang sedih, orang-orang yang tertinggal oleh orang-orang yang taat, sehingga kami menjadi manusia yang merugi di dunia dan di akhirat. Kami berlindung daripada itu semua ya Allah. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia, kumpulkanlah kami kelak bersama-sama di yaumil qiyamah, bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. الله للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. الله وختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. يا الله فاسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله اهدنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا. يا الله اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. يا الله والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله الحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله ولقد رجعناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله ارسل بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. يا الله انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا الله اقضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله المصطفى صل عليه وآله مع رحمته الصباح غصانا. يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Subhanallah, subhanallah.